Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Khairul Hudas Huhud, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Dan langsung saja, kami dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang, dan yaitu saya sendiri Yusma Hendra, Putri Pohan, Siti Humairo, dan Muhammad Kurniawan. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul bagaimana urgensi integrasi sebagai salah satu parameter dan kesatuan bangsa, jurusan Teknik Informatika, Universitas Asahan, tahun ajaran 2022 sampai 2023. Dan langsung saja kami persilahkan pemateri 1 untuk menyampaikan pematerinya. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia sebagai negara dalam realitasnya terpisah pada beberapa bagian dan tingkatannya dari segi geografis dipisahkan oleh lautan dan beratus-ratus pulau besar dan beribu-ribu pulau kecil. Masih banyak pulau yang belum diberi nama. Bahkan belakangan ini ada 2 pulau yang berada di kawasan Kalimantan telah menjadi milik negara Malaysia. Dari perspektif kewilayahan, dampak pembagian Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat atau kawasan perkotaan dan berdasar integrasi. Realitas itu menyebabkan pula kewarganegaraan penduduk Indonesia berbeda-beda dari segi budaya, pengelompokan wilayah. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. 1. Makna integrasi nasional. 2. Jenis integrasi. 3. Pentingnya integrasi nasional. 4. Integrasi versus disintegrasi. Alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Integrasi diartikan sebagai sebuah sistem yang mengalami pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Dan kedua, hal-hal yang diintegrasikan dalam integrasi adalah suku, kelompok, budaya, sosial, agama, dan ras. Integrasi bangsa menjunjung tinggi pada proses penyatuan berbagai kelompok, budaya, sosial dalam satu kesatuan wilayah. 3. Pentingnya integrasi nasional jelas untuk identifikasi semua orang dari bangsa dan minoritas nasional di suatu wilayah. Integritas menyiratkan bahwa semua orang sama terlepas dari minat, ras, agama, jenis kelamin, dan kelas mereka dasar dan kebebasan masyarakat, dan untuk memenuhi hak mereka atas perlindungan keadilan. Dan integrasi di negara manapun jelas membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan bangsa dan memberikan semua hak dan kewajiban vital kepada rakyat. Bukan integrasi untuk identifikasi berbagai kelompok sosial dan budaya yang berbeda guna mencapai tujuan nasional. Dan yang keempat, negara yang tidak mampu melakukan integrasi adalah India, yang saat ini terpecah menjadi 2 negara, yaitu India dan Pakistan. Terakhir, Indonesia adalah salah satu contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi. Wujud integrasi tersebut berupa sikap toleransi antar umat beragama bangsanya. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki sikap yang menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan yang ada di Indonesia, meskipun berasal dari daerah lain. Dari selanjutnya kita bakal menggali sumber histori, sosiolog, politik tentang integrasi nasional. Sejarah integrasi di Indonesia.
Secara histori, bangsa Indonesia sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum integrasi di Indonesia merdeka. Ada 3 model integrasi dalam sejarah Indonesia, diantaranya yang pertama model integrasi imperium. Nah, model integrasi nasional yang pertama terjadi pada zaman Akuperlium atau kerajaan Majapahit yang negara di tanah Jawa. Yang kedua adalah model integrasi kolonial, yaitu wilayah Hindia Belanda yang tercapai pada dekade kedua dengan wilayah terbentang dari Sabang sampai Merauke oleh kolonial Belanda. Nah, kolonial Belanda membangun integrasi. Ada 5 pendekatan atau cara bagaimana pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Nah, kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Hal ini dapat menciptakan masyarakat karena masyarakat akan merasakan perasaan yang sama kemudian bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat identifikasi atau mengintegrasikan masyarakat bangsa karena pemiliknya wibawa karismatik, cinta rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa yang mampu mengidentifikasi bangsanya yang sebelumnya terdapat konflik atau masalah maupun sedang tercerai belai. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Misalnya, birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang baik dan diterima oleh masyarakat. Dan yang keempat, ideologi nasional. Ideologi adalah nilai-nilai dan yang keempat, ideologi nasional adalah nilai-nilai yang diterima dan disetujui. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa perpaduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Bagaimana suatu masyarakat terdiri dari berbagai macam suku dan kebudayaan kemudian menerima ideologi masyarakat tersebut pasti dapat bersatu. Rangkuman tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pengertian integrasi nasional bermacam-macam. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, integrasi berarti berasimilasi sampai menjadi satu kesatuan yang utuh. Padahal arti kata nation berarti bangsa. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara verifikasi melibatkan hubungan orang dengan pemerintah yang berhubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat
dan daerah dapat integrasi. Syarat integrasi nasional dalam praktik dan pencapaiannya di lapangan. Integrasi nasional memerlukan beberapa syarat untuk mencapaiannya, karena sebuah integrasi tidak akan dimiliki tanpa upaya apapun. 1. Adanya kesadaran massa. Syarat utama untuk membangun integrasi dan persatuan nasional adalah berdasarkan seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 2. Kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Syarat-syarat berikutnya adalah terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Terbentuknya integrasi nasional memiliki faktor-faktor tertentu seperti berikut ini. 1. Perasaan, persatuan, dan perjuangan. 2. Menginginkan persatuan. 3. Cinta tanah air. 4. Bentuk idealisme nasional. 5. Budaya gotong royong. 6. Memprediksi ancaman asing. Begitu, selanjutnya penghambat integrasi nasional. Selain faktor pendukung untuk membentuk integrasi nasional, adapun hal yang bisa menghambatnya seperti berikut. 1. Masyarakat Indonesia yang beragam. Masyarakat yang beragam sangat beragam dan mencakup sebagai suku, agama, ras, dan golongan lainnya. 2. Luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia juga dapat menghambat integrasi nasional. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau yang dipisah oleh lautan luas. 3. Pemahaman etnosentrisme yang kuat. Etnosentrisme adalah bentuk fanatisme kelompok etnis yang mengakui budaya mereka lebih unggul dari budaya lain. G. Praktek kewarganegaraan. 1. Praktik kewarganegaraan, persatuan dan kesatuan. 2. Praktik kewarganegaraan toleransi, berlaku tidak memilih dalam berteman. 3. Praktik kewarganegaraan gotong royong, perilaku kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan, dampak kampung menjadi bersih dan terawat. 4. Praktik kewarganegaraan dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, perilaku ikut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kesimpulannya adalah interaksi nasional adalah kesadaran interaksi bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama adalah daerah yang bercipta bahasa yang berbeda. Kita mengetahui
kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Secara singkatnya dapat diartikan sebagai berikut. 1. Keutuhan NKRI. 2. Perlu upaya membangun budaya sadar arsip oleh seluruh komponen bangsa. 3. Arsip adalah sebagai keutuhan NKRI.